Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita seperti biasa bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mendengarkan firman supaya hari-hari kita tetap diikuti dengan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai, mari kita nyanyikan lagu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami masih dapat berkumpul Tuhan dalam pembelajaran online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan, menyertai kesehatan kami Tuhan, supaya agar kami tetap sehat Tuhan, senantiasa Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, membukakan mata hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan baik dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita di sini kan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan juga anak-anak Indonesia. Nah, anak-anak, kalian tahu kan kalau Indonesia itu adalah negara kepulauan, terdiri dari belasan ribu pulau, yang kalau menurut data itu sekitar 17.504 pulau dan 34 provinsi. Indonesia itu dikenal tanahnya subur, punya kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian Indonesia itu adalah negara yang indah, punya pesona alam yang sangat indah, punya keanekaragaman suku di Indonesia banyak, kemudian punya bahasa, budaya, dan itu kalau misalnya ada orang turis ke Indonesia itu dianggap sangat menarik karena kita punya beragam sekali kekayaan alam. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia itu wajib bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi negara kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu juga memerintahkan kita untuk tinggal di suatu negara tertentu. Dan bahkan Nabi Yeremia itu berpesan kepada umat Israel yang berada di pembuangan. Agar apa? Agar mereka mengusahakan kesejahteraan kota itu dan mendoakannya. Meskipun kota itu adalah kota asing. Ada di Yeremia 29 ayat 7. Kita baca ya. Usahakanlah kemajuan dan kebaikan kota atau negara tempat kita tinggal dan berdoalah untuknya. Jadi anak-anak, karena negara Indonesia adalah negara kita sendiri, bukan negara asing, kita patut berbuat lebih baik bagi Indonesia. Kita harus mengupayakan sesuatu yang terbaik untuk negara kita.
Itu semua karena kita lakukan karena kita itu cinta kepada negerinya kita sendiri. Nah, maka dari itu kita wujudkan cinta kita terhadap Indonesia dengan mengusahakan kemajuan Indonesia. Nah, tadi kan saya sudah singgung tentang Yeremia ya, Nabi Yeremia. Mari kita baca di Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Kan kita nggak mungkin ya baca segitu banyaknya, jadi saya ceritakan secara singkat. Nah, waktu itu Nabi Yeremia itu berasal dari Yerusalem. Nah, Nabi Yeremia ini tuh berada di antara orang-orang buangan. Terus kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut di tempat pembuangan dari Nebukadnezar, dari Raja Nebukadnezar, yaitu dari Yerusalem ke Babel. Jadi di tempat orang-orang buangan. Tuhan berfirman, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Maksudnya itu apa? Di sini Tuhan itu memerintahkan kita supaya dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bersekolah, dimanapun kita tinggal, kita itu harus mengusahakan kesejahteraan kota tempatnya kita ada. Kalau teman-teman diberikan Tuhan kesempatan untuk berada di SD Kristen Bethel, maka teman-teman juga wajib mengusahakan kesejahteraan Bethel. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan sekolah ini ke Tuhan, terus kalian menjaga kebersihannya, seperti itu. Jadi kita harus mengusahakan yang terbaik dimanapun tempat tinggal kita berada, seperti itu. Nah, tentunya semuanya kita amini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi selain kita berdoa, kita harus mengamininya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena telah mengingatkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur Tuhan atas penempatan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami berkat Tuhan dimanapun kami tinggal Tuhan, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan, kehadiran kami Tuhan dapat menjadi terang dan garam Tuhan untuk sekitar kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Tuhan, kiranya yang menyertai kami Tuhan dari awal pembelajaran hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat, kecerdasan dan kepandaian untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.